Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung di webinar bersama Afris pagi ini. Webinar kali ini kita mengangkat tema warisan kebaikan, cara mudah hadirkan ketenangan. Senang sekali saya Mahasiswa Silvina Tarigan yang akan membawakan webinar ini selama 1,5 jam ke depan. Dan webinar kali ini saya ingatkan kepada seluruh peserta yang sudah bergabung di Zoom pada pagi hari ini untuk menyiapkan pertanyaan dari sekarang, karena ada dia berupa e-wallet untuk pertanyaan terbaik. Caranya kayak apa? Nah, caranya menuliskan format, nama, kemudian pertanyaan, lalu ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Ini kesempatan untuk seluruh peserta yang punya pertanyaan karena narasumber kita narasumber kece pada pagi hari ini yang tentu akan siap menjawab semua pertanyaan, atau mungkin ada yang belum memahami soal asuransi syariah dan lain segala macamnya akan dijawab sama narasumber saya nanti. Nah, untuk semua para peserta, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah bergabung bersama kami di webinar Afris. Afris Assurance merupakan perusahaan di Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 40 tahun memberikan perlindungan bagi masyarakat Indonesia dengan menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi berbasis syariah, asuransi jiwa kredit dan pensiun untuk perorangan maupun korporasi. Nah, sejalan dengan semangat untuk memberikan perlindungan hidup yang lebih baik, kali ini Afris Assurance berkolaborasi dengan Kompas TV untuk memberikan wawasan strategi finansial untuk memberikan ketenangan di masa depan dengan warisan kebaikan. Nanti kami jelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan warisan kebaikan. Dan banyak sekali sebenarnya platform asuransi sudah banyak orang ketahui ya, mulai dari asuransi untuk gedung, perorangan hingga kendaraan, asuransi jiwa. Tapi masih banyak juga orang-orang yang masih ragu membeli produk asuransi. Hal ini bisa dikarenakan nilai kontribusi yang tinggi dan juga masa bayar kontribusi yang panjang. Di Bapak dan Ibu, teman-teman semua yang telah bergabung di Kompas TV webinar bersama Afris pada pagi hari ini, kita juga masih ketinggalan dari negara Asia, dari soal penetrasi juga, soal asuransi. Nah, hari ini kita coba untuk jelaskan kepada Anda semua terkait apa sebenarnya produk asuransi dan juga terutama produk asuransi syariah. Nah, perlu kita tahu juga bahwa kita perlu mempersiapkan asuransi sama dengan menyiapkan perencana keuangan. Salah satu aspek perencana keuangan yang seharusnya dapat dipersiapkan dengan mudah sejak dini melalui asuransi, di mana asuransi bisa digunakan untuk menjamin kebutuhan kita atau ahli waris kita di masa tua, ataupun jika kita tutup usia nanti. Jadi kita memberikan warisan yang baik pada generasi kita berikutnya. Nah, berbicara mengenai asuransi, Afris Assurance punya solusi di mana telah hadir asuransi warisan 108 dari Afris Syariah dengan menerapkan prinsip syariah yang kita sebut sebagai warisan kebaikan. Warisan kebaikan ini diharapkan dapat memberikan kebaikan dan membantu masyarakat dalam mewujudkan perencanaan keuangan yang lebih baik. Hal ini akan diwujudkan melalui webinar pagi ini dengan harapan masyarakat menjadi lebih mengenal dan tertarik untuk gabung dengan asuransi syariah. Untuk itu melalui webinar ini kita akan mengetahui lebih jauh mengenai apa itu warisan 108 dari Afris dan bagaimana mempersiapkan warisan kebaikan ini sebagai salah satu cara untuk menghadirkan ketenangan
di masa mendatang. Nah, untuk membahas lebih jauh hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan, kita bergabung para narasumber kita yang membahas topik pagi ini, berdiskusi bersama kita. Saya mau sapa dulu Pak Nurman Syah Sulaiman, Head of Agency PT Apris Assurance. Selamat pagi Pak Nurman. Selamat pagi. Oke, cerah sekali ya. Semangat. Ya Ilona, thank you. Ilona juga semangat hari ini. Tentu kita semangat, karena kita mau mengedukasi sih lebih tepatnya ya, mensosialisasikan soal asuransi. Karena sebenarnya Pak Nurman kan sama-sama tahu ya, soal penetrasi asuransi, terutama asuransi syariah itu masih kecil di Indonesia, dan kita Betul. soal penetrasi asuransi yang konvensional aja, kita masih kalah gitu dari negara Asia. Saya nggak ngomong global loh, kita masih ngomong negara Asia aja kita kalah. Dan nanti kita coba jelaskan ya, Pak Nurman, kita tanya-tanya, ini Floor juga pasti mau nanya banyak hal ke Pak Nurman. Dan narasumber berikutnya ada Pak Abdul Halik, Head of Syariah PT Apris Assurance. Selamat pagi, Pak Halik. Belum di-unmute itu. Coba di-unmute dulu, Pak Halik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ilona dan Bapak Ibu sekalian. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas juga ya nanti soal asuransi syariah lebih dalam lagi ya, Pak Holik. Ini saya yakin banyak sekali yang akan bertanya. Pertanyaan yang paling basic akan bilang apa perbedaan asuransi konvensional sama syariah. Kadang yang konvensional aja belum paham-paham banget. Apalagi udah dikasih lagi asuransi syariah gitu kan. Nanti tugas Pak Holik sama Pak Nurman jelasin sampai tuntas gitu. Baik, dan sebelum kita mulai sesi talk show, saya ingin menyampaikan kembali kalau Anda punya pertanyaan kepada narasumber dan sesuai dengan kita pada pagi hari ini, Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda, nama, pertanyaan untuk siapa, kemudian yang pasti ada hadiah berupa untuk pertanyaan terbaik 5 orang. Jadi silakan ada memberikan pertanyaan, kan udah dapat pengetahuan, dapat hadiah pula lagi gitu ya. Sebelum kita masuk ke talk show untuk pagi hari ini, mari kita bersama-sama melihat Untuk putraku yang kusayangi, banyak hal yang tidak bisa ayah sampaikan di dalam surat ini. Akan tetapi, ayah ingat ketika kamu lahir, bagaimana bahagianya melihatmu dan bisa menjadi pria mandiri yang mampu melindungi keluargamu. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas segala kebaikan yang telah kamu terima. Sayangi orang-orang terdekatmu. Bersama surat ini, ayah meninggalkan warisan kebaikan untukmu sesuai dengan hakmu sebagai anak. Selain itu, ayah juga ingin kamu tahu bahwa selama ini ayah selalu memberikan donasi untuk sebuah yayasan, karena di sanalah ayah punya kenangan indah yang tidak pernah bisa ayah lupakan. Ayah ingin selalu kamu jaga warisan kebaikan ini, dan tolong sampaikan pesan ini kepada pengurus yayasan, karena tanpa mereka ayah tidak akan bisa seperti sekarang ini. Ayahmu memang orang yang baik. Saya ingat betul, ketika masih kecil, di sini dia selalu membantu saya dan teman-teman yang lain. Kamu gak apa-apa? Ya gak apa-apa, tapi sakit banget. Udah, jangan nangis lagi. Nih, permen buat kamu. Makasih. Kamu mau roti? Nih, buat kamu. Kita makan sama-sama ya. Terima kasih.
atas segala kebaikan yang telah diberikan. Saya yakin akan banyak anak-anak di sini yang terbantu oleh kebaikan ayahmu. Tidak menyangka ayahmu masih mau berbagi kebaikan dengan anak-anak di sini. Beliau sampai tidak ada pun masih memberikan warisan kebaikan kepada kami. Iya Pak Ade. Terima kasih juga sudah menjadi teman ayah dari kecil hingga ayah sudah tiada. Saya pamit Pak Ade. Oh iya, Terima kasih. sama-sama. Ayah, aku bangga jadi anak ayah. Ayah sudah memberikan warisan kebaikan untukku dan juga anak-anak lainnya. Terima kasih, Ayah. Ya, kurang lebih Vivi tadi harusnya sudah menerangkan, menekankan apa itu warisan kebaikan, begitu ya Bapak dan Ibu. Kita meninggalkan warisan-warisan yang juga membuat bangga generasi berikutnya pun tidak menyulitkan mereka gitu. Nah, untuk membahas lebih jauh, kita langsung saja mulai talk show-nya. Saya langsung tanya dulu deh ke Pak Nurman. Pak Nurman, sebelum kita jauh membahas soal produk warisan 108 ya, by Afris Syariah, kita mau ngomongin dulu soal warisan kebaikan. Ini saya rasa tema yang sangat bagus gitu ya, tema warisan kebaikan. Mungkin dari Afris sendiri, kenapa, ada apa dengan warisan kebaikan yang mau kita sampaikan? Oke, thank you Ilona. Ya, kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan sih ya, produk kami ini kami launching bertepatan dengan bulan Ramadan ya. Jadi di bulan yang fitri ini memang Afris ingin mengajak segenap masyarakat untuk melakukan kebaikan. Dan bukan hanya melakukan kebaikan, namun juga melestarikan kebaikan tersebut ya hingga ke masa depan. Sehingga ini menjadi satu warisan yang baik bagi bagi generasi mendatang ya. Nah, warisan kebaikan ini juga sekaligus menjadi tagline dari produk terbaru kami, yaitu warisan 108 oleh Afris Syariah. Ya, kenapa? Karena kami ingin mengingatkan juga Ilona bahwa saat seseorang meninggalkan dunia ini, ya ada sesuatu yang diwariskan. Ya, namun tidak semua hal yang diwariskan itu adalah hal yang baik. Ya, kami ingin mengingatkan bahwa kita perlu mewariskan hal-hal yang baik. Perbuatan baik, nama baik, juga tentu saja terkait dengan perencanaan keuangan, hal-hal yang baik untuk masa mendatang terkait keuangan. Mengapa saya bilang tidak semua yang diwariskan itu adalah hal yang baik? Contoh, hutang itu juga diwariskan. Ya, walaupun bisa ditolak, nanti kita bicara belakangan ya. Tapi itu adalah warisan juga. Nah, kami ingin mengingatkan masyarakat, mengajak masyarakat untuk meninggalkan suatu warisan kebaikan, baik untuk keluarga kita, ahli waris kita, maupun ya produk kami memiliki keistimewaan bahwa bisa disalurkan juga untuk lembaga-lembaga keagamaan atau yayasan yang resmi tentunya ya untuk meneruskan kebaikan kita ke masa depan. Demikian Ilona. Oke. Tapi kalau dilihat dari produk warisan 108 by Afris Syariah ini juga menyebut soal ketenangan ya. Nah, ya. Apa yang perlu dielaborasi dan mengapa perlu kita hadirkan? Ya, ketenangan tentu saja saya bicara dari pengalaman saya pribadi ya. Saya kebetulan anak paling tua. Waktu itu orang tua saya seorang wira swasta kecil-kecilan. Yang saya dengar dari pembicaraan di rumah, karena kantornya di rumah juga, adalah mengenai adanya kewajiban-kewajiban mendatang, utang lah, dan lain-lain. Dan itu membuat saya sebagai anak tertua itu tidak tenang. Ya. Saya tidak tahu bahwa saat itu orang tua saya sebenarnya sudah mempersiapkan jika terjadi sesuatu, tentu saja tidak menyusahkan anaknya. Namun, ya dengan produk kami ingin memberikan jalan keluar yang mudah, ya dengan cara mengambil produk kami tentunya hal ini bisa teratasi dengan mudah dan memberikan ketenangan bagi semua,
bagi anak-anak, bagi orang tua, ya juga bukan bahkan mungkin bagi pihak-pihak lain yang biasa disupport dari income seseorang pencari nafkah. Suara Pak Nurman tiba-tiba hilang, Pak. Testing? Oke, sudah, boleh bilang lagi. Ya, demikian Ilona. Tadi sudah ada putusnya panjang ya? Enggak sih, sedikit, tapi boleh dijelaskan kali Pak, kita ke bagian ini aja. Warisan 108 ini kan disebut cara mudah gitu. Nah, apa yang bikin mudah gitu? Maksudnya kenapa produk ini disebut mudah? Oke. Pertama, karena sejak kita memberikan kontribusi pertama, maka sudah ada jaminan satu warisan kebaikan sejumlah tertentu yang sangat besar dibandingkan dengan kontribusi kita. Ya, nah kenapa saya bilang mudah? Karena kontribusi kita itu mulai hanya dari 380.000 per bulan, ya. Itu untuk seseorang yang berusia katakanlah 30 tahun itu sudah bisa menghasilkan warisan kebaikan atau menciptakan warisan kebaikan seketika bagi para ahli waris sejumlah minimum sekitar 230 juta untuk pria, kalau wanita bahkan sampai 270 juta. Dan itu langsung berlaku begitu polis atau permohonannya disetujui. Ya. Kemudian kami juga memberikan fleksibilitas. Ya, produk ini bisa dibayarkan setahun atau bahkan sekaligus. Ya, dengan masa bayarnya bisa 3 tahun atau 5 tahun dengan cara bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan. Jadi sangat fleksibel sih, ya, dan memudahkan setiap orang untuk bisa mulai mempersiapkan atau menciptakan warisan kebaikan ini bagi orang-orang yang dikasihinya. Begitu, Ilona. Oke, ini kalau kita lihat ada opsional juga ya sifatnya yang tidak memberatkan atau mungkin memberikan fleksibilitas ya nanti untuk yang memiliki polis begitu. Nah, tapi gini Pak Nurman, saya sekalian sebelum ke Pak Khalid, karena saya sempat baca juga ada kolom Q&A, pertanyaan yang juga ingin saya sampaikan gitu. Pertanyaannya itu adalah kenapa warisan 108 apa manfaat dan keunggulannya gitu? Oke. Kenapa? Pertama mungkin kenapa namanya 108? Ya, karena memang produk ini kami ciptakan berdasarkan jenis produk yang paling murah, ya, yang paling ekonomis. Jadi di industri asuransi itu ada produk-produk yang namanya jangka warsa, ada yang seumur hidup, ada yang dwiguna. Yang paling murah adalah yang jangka warsa. Namun kelemahannya dengan produk jangka warsa hanya berlaku sampai dengan waktu tertentu, misal 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun maksimum biasanya. Nah, setelah itu tidak ada jaminan bahwa produk tersebut bisa dilanjutkan. Ya, sehingga banyak orang yang mengambil produk jangka warsa ini mengalami ketidakpastian. Nah, melalui produk kami hilangkan kelemahan tersebut. Sehingga walaupun produk ini dari jenis produk yang paling murah di industri asuransi jiwa, namun kami memberikan perlindungan yang panjang yaitu hingga usia 108. Ya, sehingga bisa dipastikan setiap orang yang mengambil produk kami dengan tujuan mewariskan suatu warisan kebaikan, hampir pasti kita katakan ya akan menerima, dan maksudnya itu tersampaikan kepada para ahli waris karena memang jangkanya panjang. Dan dengan masa bayar yang sangat pendek. Ya, banyak orang yang enggan ya mengambil asuransi. Tadi Ilona ada sampaikan mengenai penetrasi. Salah satu alasan mereka enggan ya karena merasa asuransi ini menjadi kewajiban jangka panjang. Masa bayarnya 10 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang bahkan mereka merasa dibilang 10 tahun ternyata lebih panjang lagi. Nah, produk kami garansi memang jika ambil yang 3 tahun, memang benar-benar 3 tahun dan berlaku sampai 108 tahun. Jika mengambil yang 5 tahun, benar-benar 5 tahun dan berlaku hingga 108 tahun. Dan ini berlaku sejak pertama kali polis itu diterbitkan, walaupun ya kontribusi yang diberikan mulai dari bulanan yang sangat kecil.
Oke. Berlaku sampai 108 tahun. Saya rasa ini akan menjawab ada tadi di floor yang bilang, kenapa sih harus namanya 108, kenapa bukan 110 katanya gitu. Nanti kita elaborasi lagi ya Pak Nurman. Saya ke Pak Holik kalau begitu. Pak Holik, ini pertanyaannya adalah konsep asuransi syariah itu sebenarnya seperti apa? Kita kan kalau ngomongin asuransi, soal penetrasi berdasarkan data aja di atas kertas, untuk yang konvensional aja masih banyak yang kurang paham Pak Holik itu. Apalagi kalau misalnya kita bicara soal asuransi syariah. Nah, sebenarnya apa sih asuransi syariah itu? Kenapa syariah? Kemudian apa yang membedakan syariah dengan konvensional? Silakan Pak Holik. Testing. Oke. Udah keluar suaranya Pak Holik, silakan. Oke. Boleh diulang lagi Mbak Yone, sorry. Tadi sempat lost. Pertanyaan, iya tadi juga ada kesalahan sinyal. Jadi gini, pertanyaannya itu adalah soal konsep asuransi syariah. Kalau kita lihat kan untuk penetrasi, kembali saya ulang lagi ya Pak Holik, karena memang ini harus diulang-ulang kita sampaikan, karena banyak juga kesalahpahaman soal asuransi, karena sebenarnya kurang paham sama produk asuransi itu ya. Jadi sehingga tuntutannya juga akan berbeda gitu. Nah, makanya pertanyaan saya adalah konsep asuransi syariah itu seperti apa sih? Lalu kemudian apa sih asuransi syariah? Kemudian apa yang membedakan asuransi syariah dengan konvensional? Silakan Pak Holik. Ya, jadi Mbak Ilona dan juga rekan-rekan hadirin sekalian, asuransi syariah adalah asuransi yang berprinsip atau bekerja atas prinsip tolong-menolong, bantu-membantu, saling tanggung-menanggung. Jadi kalau dalam istilah Arabnya disebut dengan istilah takaful dan ta'awun, kan gitu ya. Nah itu konsepnya. Kemudian dalam operasionalnya, takaful dan ta'awun itu dioperasionalkan dalam bentuk yang namanya iuran tabarru, ya. Jadi ada yang namanya takaful, realisasinya dalam bentuk tabarru. Apa itu tabarru? Jadi setiap orang yang kemudian bersepakat atau membeli produk asuransi syariah, dia bersepakat untuk mengiur atau berkontribusi memberikan dana tabarru, dana tolong-menolong. Nah ini prinsip dasar perbedaannya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah karena tabarru ini konsepnya tolong-menolong, jadi yang membedakan dia dengan asuransi konvensional adalah yang menjadi penanggung dari resiko di dalam asuransi syariah adalah kumpulan dana tabarruknya, bukan perusahaan asuransi. Nah, kalau di asuransi konvensional kan yang menanggung adalah perusahaannya. Makanya dikenal konsep yang namanya transfer of risk. Jadi kalau contohnya Mbak Ilona membeli polis asuransi jiwa konvensional, maka Mbak Ilona mentransfer resiko Mbak Ilona ke perusahaan asuransi jiwa. Tapi kalau di asuransi syariah, ketika Mbak Ilona membeli polis asuransi syariah, maka sejatinya Mbak Ilona bekerja sama tolong-menolong, bantu-membantu dengan sesama peserta atau tertanggung di asuransi syariah dengan menggunakan yang namanya dana tabarru. Dan itu perusahaan asuransi syariah fungsinya hanya sebagai pengelola, bukan sebagai penanggung resiko. Nah itu perbedaan prinsip ya, yang membedakan antara asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah. Setelah dijelaskan tadi, tapi gini Pak Holik, sebenarnya saya akan ngomong soal data lagi, misalnya penduduk Muslim Indonesia terbesar gitu ya, tapi kemudian ternyata penetrasi bahkan pengetahuan soal asuransi syariah belum memuaskan gitu. Nah, kalau dari catatan dari Afri sendiri sebenarnya bagaimana sih tren asuransi jiwa syariah di Indonesia? Ya, jadi kalau kita melihat data di tahun 2021 memang market share asuransi syariah sempat turun dari 6,2 menjadi 6% dibandingkan dengan total industri asuransi di Indonesia ya. Namun yang perlu kita ingat bahwa pertumbuhan asuransi jiwa syariah itu kalau dibandingkan dengan 10 tahun terakhir itu sudah cukup besar dan sudah cukup menggembirakan. Perlu kita ingat bahwa asuransi syariah itu kan baru dimulai tahun 94 ya.
Jadi belum begitu lama lah, dengan dari 94 sampai dengan tahun 2022 sudah punya 6% angka market share dibandingkan dengan konvensional, merupakan sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Di sisi lain yang perlu kita ingat bahwa pemerintah itu melalui Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 saat ini sedang dalam proses untuk melaksanakan yang namanya spin-off nih Mbak Ilona. Jadi nanti di tahun 2024 sudah tidak ada lagi yang namanya asuransi syariah dalam bentuk unit usaha, tapi semuanya sudah harus bertransformasi menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah tersendiri. Nah, ini juga diyakini akan memberikan impact terhadap pertumbuhan angka market share dan juga pertumbuhan jumlah baik itu dari sisi aset, pendapatan kontribusi maupun jumlah penetrasi market di Indonesia. Yang dilakukan oleh Afris ya kita melakukan literasi pertama terhadap internal kita, kemudian kita juga berpartisipasi dalam setiap kegiatan literasi keuangan syariah, khususnya untuk asuransi syariah. Karena memang kita menyadari nih bahwa yang namanya literasi ini masih menjadi PR yang luar biasa ya bagi kita untuk bisa meningkatkan market share dari asuransi syariah di Indonesia. Oke, saya nanti akan perdalam lagi soal asuransi syariah, tapi mungkin saya pengen Pak Khalid dan juga Pak Nurman menjelaskan lagi soal keunggulan dari warisan 108. Apa saja yang nanti ditawarkan, Pak Khalid dulu? Ya, jadi kalau mungkin nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Pak Nurman. Ya, namun saya ingin meng-highlight yang tadi Pak Nurman sampaikan terkait dengan masalah warisan dalam bentuk hutang ya. Kalau orang Indonesia itu kalau dengar kata warisan gitu ya, asosiasinya adalah harta kan gitu ya. Oh, saya ada tanah gitu kan, tanah, betul, emas, aset, gitu, betul, aset gitu, mobil, uang dan segala macam deposito kan gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa kalau kita bicara hukum waris, kemudian hukum peninggalan, ternyata nggak hanya harta tuh. Ada yang non harta, seperti contoh apa? Hutang piutang. Nah, hutang piutang itu seringkali, ya tadi Pak Nurman bilang bisa saja orang menolak. Ya, kalau menurut hukum positif, iya. Tapi masalahnya menurut hukum agama, terutama dari kalangan Muslim, seorang anak atau seorang ahli waris tidak bisa menolak warisan hutang dari orang yang mewariskan. Nah, yang jadi masalah kan itu. Terus kehebatan produk ini apa? Nah, yang ingin kami sampaikan bahwa apalagi saat ini ya kalau kita lihat kita nih hidup begitu akrab, begitu dekat dengan yang namanya hutang ya. Apalagi contoh sekarang ini kita kan banyak belanja melalui platform ya, belanja online gitu kan. Nah, belanja online itu salah satu fasilitasnya mereka punya yang namanya pay later. Iya, pay later. Nah, pay later itu kan sebenarnya kalau kita pikir itu kan sebenarnya utang gitu ya. Untuk menggantikan posisi kartu kredit lah gitu kan. Nah, yang seperti itu seringkali kita nggak sadari, itu satu. Yang kedua, sekarang ini banyak anak-anak milenial seperti Mbak Ilona kan gitu ya, yang kemudian di awal sudah mulai bisnis, mulai usaha gitu kan. Nah, sebagian dari usahanya itu mohon maaf, modalnya datang dari pinjaman atau kredit dari bank. Nah, iya kalau ya kita sih berdoa semoga sehat walafiat, panjang umur, usahanya lancar gitu ya. Tapi bagaimana kalau yang terjadi sebaliknya? Ketika kita diberikan umur pendek, begitu kita nggak ada, kita berpulang, kita meninggalkan utang ke orang tua, ke istri, ke anak. Nah, itu kan nggak bisa ditolak tuh oleh para ahli waris itu. Nah, dengan bergabung dengan warisan K108 ini, maka ini kita bisa jadikan sebagai persiapan tuh untuk menghadapi kejadian yang tidak terduga, sehingga kalaupun sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita, contoh kita meninggalkan hutang, hutangnya bisa dibayarkan melalui uang pertanggungan atau uang asuransi dari produk warisan 108 ini. Satu hal yang ingin saya tekankan dari kacamata Islam, ya, yang namanya hutang itu kalau nggak dibayar, maka yang bersangkutan arwahnya nggak akan masuk ke akhirat. Iya. Nah, gantung itu yang repot gitu ya. Jadi wajib menyelesaikan hutang piutang. Gitu. Ya, artinya kan kalau nanti udah tiada meninggalkan nama baik, terbaik juga gitu ya, Betul. warisan baik gitu, daripada ini udah orang yang nggak ada malah nyusahin. Sering kejadian tuh yang begitu tuh. Oh, gitu ya. banyak. Banyak. Kalau boleh nambahin satu ya. Boleh. Nambahin. Kalau kita lihat nih ya, 2 tahun belakangan ini kita baca, mungkin kita lihat di Kompas TV lah atau di media-media lain. Itu ada ibu ya. Itu digugat sama anaknya. Gara-gara warisan. Betul. Ibu diusir dari rumah.
Itu kan kita mendengarnya gimana ya, hancur perasaan kita gitu kan. Nah, dengan produk asuransi seperti warisan 108 ini, kita bisa memastikan nih siapa saja ahli waris yang berhak untuk mendapatkan harta waris kita. Contoh ibu kita, istri kita, anak-anak kita. Jadi kalau tadi Pak Norman bilang ketenangan, salah satu aspek ketenangan yang akan diciptakan dari produk ini adalah kita nggak perlu khawatir bahwa uang asuransi atau warisan kita akan jatuh ke tangan yang tidak sesuai gitu. Iya. Nah, Ilona. Karena kita udah sebutin namanya rinci, saya maunya si A, si B gitu ya. Betul. Jadi lebih apa, ikhlas juga gitu ya Pak. Iya, tenang kan gitu kan. Lebih tenang, tadi ketenangan, konsep ketenangan ada di situ. Betul. Pak Nurman mungkin bisa ditambahkan soal keunggulan dari warisan 108 ini. Oke, thank you Ilona. Ya, sesungguhnya ada banyak sekali yang termasuk tadi saya sebutkan, cuman secara ringkas. Ada 6 keunggulan produk kita nih. Ya, yang pertama, sesuai namanya produk kami ini bisa menanggung hingga usia 108. Ya, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tahu saya ini yang terjauh atau terlama di Indonesia yang bisa ditanggung oleh satu perusahaan asuransi jiwa. Ya, yang kedua, ya antara kontribusi dengan manfaat yang diperoleh itu kontribusinya sangat kecil. Ya, jadi kalau biasanya di asuransi ada istilah begini, uang kecil membeli uang besar. Ya, nah tapi kebanyakan produk nggak benar-benar kecil. Ya, kalau kami benar-benar uang kecil itu bisa membeli uang besar. Dalam arti dengan uang yang kecil, dimulai dari yang kecil, ya dengan masa bayar yang singkat bisa menghasilkan warisan kebaikan yang sangat besar. Ya, kemudian yang ketiga, ya itu UP-nya sendiri, uang pertanggungan atau warisan kebaikan yang kita inginkan itu kita tidak batasi. Ya, berapapun yang Anda inginkan, kami akan bisa melayaninya. Ya, jadi bisa ditentukan sendiri. Ya, kemudian selain itu manfaatnya juga bisa dimanfaatkan untuk tujuan filantropis atau tujuan-tujuan sosial. Ya, dan ini sangat jarang yang produk diciptakan dengan tujuan yang salah satu tujuan khususnya adalah untuk filantropi. Ya, bisa untuk wakaf, kemudian juga bahkan untuk di Bali misalnya, ini juga menjadi solusi yang sangat tepat untuk persiapan biaya ngaben misalnya. Ya, atau untuk diberikan kepada yayasan-yayasan tertentu, ya yayasan yatim piatu. Saya banyak sekali ketemu teman-teman penyumbang rahasia, ya mereka mungkin bukan filantropis yang sangat besar, namun mereka merupakan kontributor rutin untuk satu katakanlah panti asuhan atau mungkin panti werda, panti jompo atau bahkan rumah sakit. Nah itu kita bisa salurkan melalui produk kami ini. Ya, kemudian sebagai produk syariah, kami juga walaupun produk ini produk jangkawarsa yang sesungguhnya tidak ada nilai tunainya, artinya tidak ada nilai yang bisa diambil, namun kami juga menyediakan manfaat penyerahan polis, ya, yang juga jika sesuatu yang terjadi sehingga harus polis ini dilepaskan, masih ada dana yang kita kembalikan secara proporsional. Dan yang terakhir yang saya sudah sampaikan, ya produk ini bisa dilakukan atau dibeli, ya, atau menjadi kontributor dengan cara yang sangat mudah dan fleksibel, sangat ringan, ya, seperti tadi saya sampaikan, premi minimumnya pun sangat ringan dan boleh dibilang dapat dibeli oleh setiap masyarakat yang memiliki penghasilan UMR katakanlah. Ya, nah itu semua keunggulan-keunggulan kami. Namun saya juga ingin menambahkan sedikit tentang yang Pak Kolik sampaikan tadi nih, Ilona, ya tentang warisan berupa hutang. Ya kemarin ini saya sempat berdiskusi dengan seorang teman, apakah warisan hutang ini bisa ditolak atau tidak? Secara agama Pak Kolik tadi sudah menjelaskan tidak bisa, bahkan bisa menyebabkan konsekuensi yang sangat berat, ya. Bagi istilahnya orang-orang yang meninggalkan hutang bagi keluarga tanpa ada solusi penyelesaiannya. Ya. Namun secara teknis sebenarnya
orang bisa loh menolak utang. Ya. Tapi dengan konsekuensi, ya, mereka juga harus menolak warisan lainnya. Ya. Dan untuk bisa menolak itu, menolak hutang, itu perlu biaya, perlu upaya yang luar biasa. Ya. Nah, warisan 108 ini bisa menjadi solusi untuk menyiapkan biaya jika memang ingin menolak, ya, hutang tersebut. Ya, karena memang membutuhkan biaya, membutuhkan upaya, membuang energi yang begitu besar untuk menyelesaikan masalah hutang ini. Ya. Nah, kami menyediakan cara mudah, ya, untuk menyelesaikan atau menjadi solusi bagi para pencari nafkah yang mungkin terpaksa harus memiliki hutang. Ya. Begitu Ilona, thank you. Kalau ngomongin soal hutang mungkin ini ya, kalau masuk ke kalimat Pak Holik itu soal dosa gitu ya, itu dosa hubungan sama Tuhan. Tapi kalau kita cuma ngomongin sesama manusianya itu nama baik dikorbankan ya, nggak cuma kadang bukan yang meninggal aja yang nama baiknya rusak, tapi keluarganya juga ikut ya nggak sih Pak? Kayak misalnya Iya. bapak dia tuh dulu nggak pernah bayar utang tuh sama keluarga saya itu kan sampai ini nggak sih dibayang-bayangin seumur hidup karena punya utang nggak dibayar-bayar gitu. Meski oke secara teknis boleh sih nolak, tapi ya itu dia tadi konsekuensinya. Integritas dipertanyakan ya sih Pak Nurman, Pak Holik. Betul sekali. Oke, baik. Aku masih punya pertanyaan lagi. Kalau masih soal warisan 108 tadi, Pak Holik, apakah ini artinya produk ini hanya untuk mereka yang beragama Muslim atau boleh yang lain juga? Ya, jadi produk ini bisa buat siapapun karena kalau dalam hal keuangan, dalam hal ekonomi, syariat Islam itu bersifat rahmatan lil alamin. Konsepnya universal. Ya. Jadi produk ini bisa digunakan oleh siapapun yang memang memiliki keinginan untuk mengamankan masa depannya, terutama pada saat dia ingin mentransfer aset atau mentransfer kekayaannya kepada ahli warisnya. Dan juga dia ingin melestarikan kebaikan. Kalau tadi Pak Norman bilang, mungkin ada orang yang selama ini menjadi donatur tetap yayasan sosial, dan itu ingin tetap berlangsung sampai dengan nanti ketika dia sudah tidak ada, maka bisa menggunakan produk ini sebagai sarananya. Contohnya wakaf. Wakaf itu pahalanya itu sampai dengan hari kiamat walaupun orangnya udah nggak ada. Padahal bisa jadi wakafnya cuma sekali kan gitu ya. Demikian juga ibadah yang lainnya. Jadi kita melihat melestarikan harta sekaligus juga melestarikan kebaikan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Jadi siapapun bisa memanfaatkan produk ini tanpa ada batasan agama atau keyakinan. Kalau dilihat juga sih dari tadi kita bicarakan, bagusnya maksudnya untuk calon yang pengen koleksi produk ini lebih karena nggak cuma soal warisan ya, tapi di sini aku lihat juga menawarkan untuk beribadah. Ya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, mungkin usia berapa yang bisa membeli produk ini? Pertanyaan untuk Pak Holik dan juga ke Pak Nurman. Oke, thank you Ilona. Ya, produk ini bisa dimiliki oleh semua orang yang berusia 17 hingga 70 tahun. Dengan syarat mutlak masih sehat. Ya, karena itu saya dorong ya buat kita semua yang masih sehat, ya jangan tunda-tunda. Ya, karena tidak selamanya kita bisa membeli satu produk asuransi jiwa apalagi yang sebaik warisan 108 ini. Selagi produktif ya Pak, masih produktif, masih bisa menghasilkan, dimulai dari sekarang, jangan ditunda-tunda-tunda, nanti udah banyak cicilannya gitu ya, terus hitung-hitungan untuk alokasi, padahal kembali lagi, karena sekarang itu terutama anak muda kan milenial ya Pak ya, kadang tuh mutamain misalnya main di saham, kripto, kadang mikir mau return duit nih segala macam, tapi kadang kita lupa bahwa kita nggak selamanya sehat gitu ya, kita nggak selamanya hidup, jadi kita harus meninggalkan warisan yang baik lah sesuai sama webinar kita pada pagi hari ini. Dan pertanyaan berikutnya ini ke Pak Holik, sebenarnya Ilona, boleh saya tambahin dikit ya tentang boleh Pak Nurman, silakan. Saya sedikit tertarik dengan tadi Ilona bilang kaum milenial ya. Kenapa sih kaum milenial harus mulai mengambil produk ini? Misalnya, ya contoh tadi saya katakan produk ini sudah bisa diambil dari seseorang yang berusia 17 tahun. Ngapain 17 tahun ambil misalnya? Atau misalnya orang yang baru mulai bekerja, kenapa saya harus sudah mengambil produk ini? Rencana menikah aja belum.
Ya. Nah, Ilona, saya pernah berbicara dengan banyak orang tua. Salah satu concern mereka sebagai orang tua adalah, terutama yang anaknya wanita ya. Dia bilang, kalau anak saya dinikahi atau dilamar seseorang, ya, saya perlu sekali bahwa yang melamar itu harus punya polis asuransi jiwa setidaknya. Kenapa? Bayangkan saya membesarkan anak dari kecil sampai dia usia siap menikah. Ya, saya sudah mengeluarkan banyak biaya, banyak waktu, dan terutama banyak cinta kasih untuk membesarkan anak ini, lalu dipinang. Ya, tanda kutip menjadi istri orang. Kemudian punya cucu. Oke, cucu saya, ya. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu kepada si pencari nafkah utama keluarga tersebut, artinya si suami, lalu bebannya ke siapa? Balik lagi ke saya sebagai orang tua. Iya, sebagai orang tua. Iya dong, ya. Nah, ini kan tidak fair, ya. Karena itu sekarang trennya adalah banyak waktu seorang tua dilamar anaknya, ya ditanya dulu, kedepannya udah punya rencana apa? Berani-berani melamar anak kita gitu kan? Oh, saya ingin nantinya kita punya rumah, punya apa? Ya, tapi daripada itu, yang paling penting adalah basicnya. Kalau terjadi sesuatu, bagaimana kita memanage risiko ini? Ya, dengan warisan 108, ini kita berbagi risiko dengan semua peserta. Ya, sehingga hal-hal seperti demikian bisa dicegah. Demikian. Ayo peserta, terutama pria-pria yang bergabung di Zoom hari ini, dengarkan kata Pak Nurman. Perempuan-perempuan juga sebelum menerima lamaran, tanya dulu punya asuransi nggak, gitu. Penting lah. Ini harus jadi tren. Benar Pak. Ini Mas buat aku juga nih ke depan. Oh gitu. Baik. Apalagi ibu-ibu ya, saya nggak tahu para ibu-ibu misalnya gitu ya. Mungkin saat ini menikmati gaya hidup tertentu yang memuaskan lah, artinya yang sesuai. Sosialita. Ya, sosialita. Tapi gaya hidup itu juga kan harus dilestarikan. Benar. Ya, jangan sampai nanti suami meninggal, lalu sosialitanya berubah, turun derajat gitu kan. Nah, ini perlu dilestarikan juga. Nah, dengan produk kami cara mudah. Ya. Oke, baik. Recording in progress. Ya, tadi ada yang bertanya juga, salah satunya antara investasi sama asuransi, mana yang harus didahulukan gitu ya. Jawabannya ya dua-duanya, karena itu dua hal yang berbeda. Jadi kita perlu ingat bahwa yang namanya mempersiapkan warisan itu kan ada dua, ada yang dalam bentuk aset, sekarang yang bisa kita lakukan pada saat kita masih hidup dan dinikmati pada saat orang itu masih hidup, dan ada juga warisan atau aset yang nanti akan kita sampaikan atau akan kita distribusikan setelah kita tiada. Jadi, nah ini juga mungkin perlu kita perhatikan. Investasi dan asuransi adalah dua hal yang mesti kita persiapkan secara bersamaan. Ya, kenapa? Karena ketidakpastian itu selalu ada. Jadi jangan pernah kemudian kita mengalahkan satu yang sama yang lain. Oh, saya asuransi dulu, investasi belakangan, atau sebaliknya investasi dulu, asuransi belakangan. Nggak bisa seperti itu. Jadi kita melakukan investasi seperti contohnya mungkin ada yang ya beli saham, beli reksadana, obligasi, ada juga yang kemudian trading forex gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga kita harus memproteksi diri kita dan keluarga kita. Itu yang saya kira lebih bijak untuk kita lakukan ketimbang mana duluan yang harus kita lakukan, seperti itu. Oke, baik, udah dijawab ya beberapa tadi Q&A-nya. I'm back,
Pak Olive. I'm so sorry. Aduh, nanti kita suratin PLN ya. Oke, tapi tadi udah ini ya. Berarti sebenarnya ini dua-duanya udah jadi host aja sih. Harusnya Pak Nurman sama Pak Olive. Tapi ternyata bisa jawab semuanya gitu langsung. Enggak dong. Di Q&A. Tadi padahal kita lagi seru-serunya ya. Tadi padahal kita lagi seru-serunya ya ngomongin soal ya kalau apa namanya tanggung jawab, terus kemudian kalau bisa sediakanlah warisan. Jangan cuma soal investasi fisik ya, aset-aset lah yang selama dikenal gitu ya, terutama untuk kelompok milenial gitu. Betul. Tapi nanti aku akan tanya lagi lebih jauh soal produk asuransi. Yang pertama itu ada di surat Al-Baqarah surat kedua ayat 180. Itu terjemahannya adalah diwajibkan atas kalian apabila kalian bertemu dengan kematian untuk meninggalkan harta warisan kepada ayah, kepada saudara karib, dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua, di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 18, ada ayat yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri mempersiapkan bekal untuk hari esok. Nah, walaupun hari esok di dalam ayat ini maksudnya hari kiamat atau hari akhirat, tapi kan logika berpikir kita, bagaimana mungkin orang bisa sukses di akhirat, kalau di dunianya dia tidak sukses. Sukses dalam artian beribadah dengan baik. Nah, kita paham bahwa yang namanya ibadah itu kan betul memang pendekatan pada Tuhan, melakukan ritual keagamaan. Tapi kan saat ini ya sebagian dari ibadah itu pasti membutuhkan modal dong. Betul nggak Ilona? Ya, kita ingin bersedekah, kita ingin berwakaf, pasti harus ada modalnya dong. Jadi yang namanya meninggalkan warisan itu merupakan sebuah kewajiban gitu. Yang tidak bisa digantikan dengan hal-hal lain. Wah, yang bagi saya yang paling penting pahala aja. Kebaikan-kebaikan. Nggak bisa seperti itu juga, kan gitu ya. Apalagi kalau kemudian ya kita punya keinginan yang luar biasa. Contoh, saya pengen nanti begitu saya wafat, saya pengen bangun masjid, atau bagi yang non-muslim ingin membangun gereja. Nah, itu kan kebaikan yang memberikan manfaat berganda. Buat kita dapat pahala, walaupun kita udah nggak ada, bagi masyarakat ada efeknya. Ya, keberadaan dari harta kita atau aset kita. Gitu. Jadi mempersiapkan warisan dalam perspektif Islam, hukumnya wajib. Gitu. Meninggalkan nama baik, meninggalkan warisan baik. Jadi double ya Pak, kalau misalnya kita udah siapkan warisan semacam asuransi gitu. Itu ya, ini harusnya sih sudah sangat menggugah ya. Jadi mungkin selama ini yang udah punya alokasi ke investasi misalnya 30%, oke sekarang kita potong misalnya 5% untuk asuransi gitu ya. Nggak ada ruginya kan, karena ini lebih lama. Tadi nilai manfaatnya lama sekali loh. Kalau saya lihat dari sisi kontribusinya nggak terlalu lama, tapi dari sisi manfaatnya sampai 108 tahun, saya rasa ini cukup menarik dan patut untuk dicoba. Oke, saya punya pertanyaan ke Pak Nurman. Jadi gini Pak, tadi kan menyebutkan soal milenial yang harusnya ya sudah harus mempersiapkan diri. Tadi Pak Nurman juga memberikan semacam contoh ya, kalau mau nikah ya mikir dulu punya apa aja, jangan malah nanti jadi beban malah ke orang tuanya sendiri, kan itu banyak kejadian gitu Pak ya. Tapi gini, selain soal penetrasi tadi, ini pasti akan nyambung ke penetrasi. Belakangan ini banyaklah di berita ya, mulai dari tahun lalu gitu, soal produk-produk asuransi yang dibilang nggak sesuai nih, itu sama yang dijanjiin sama agennya dan lain segala macam. Kan bukankah ini juga menambah PR untuk memperkenalkan produk asuransi, terutama asuransi syariah? Karena mungkin orang udah skeptis duluan gitu. Gimana Pak? Suaranya belum di-unmute, Pak. Oke, thank you Ilona buat pertanyaannya. Ya, memang kita banyak sekali mendengar berita-berita tentang hal-hal yang bermasalah dalam hal klaim. Ya, satu hal sebelum saya menjawab, saya ingin tekankan bahwa pembayaran klaim yang dilakukan itu jauh lebih banyak daripada masalah yang ditimbulkan. Ya, jadi kalau kita dengar banyak masalah, artinya sebenarnya yang sudah tidak ada masalah jauh lebih banyak lagi. Ya, memang ada beberapa yang bermasalah. Ya, karena itulah yang di blow up di media. Yang tidak bermasalah tidak pernah di blow up. Ya, tapi saya ingin mendorong untuk semua masyarakat kita ini sebagai bagian dari iterasi keuangan gitu ya. Jangan takut membeli asuransi jiwa. Ya.
Karena industri asuransi jiwa ini udah berusia ratusan tahun sebenarnya di dunia, dan jualan utamanya adalah bayar klaim. Ya, jadi kalau ada masalah-masalah yang timbul, ya banyak didengar, ya karena memang artinya masyarakat kita sudah semakin banyak yang memiliki asuransi. Ya, ada beberapa yang bermasalah, ya memang. Ya, nah pandangan saya sendiri tentang masalah-masalah yang terjadi. Ya pertama, kita sebagai konsumen harus mengetahui dulu apa kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita apa? Jangan membeli produk yang walaupun bagus tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Itu dulu yang utama. Ya, kalau harus memilih, sekalian saya tadi ada pertanyaan begini. Katanya berapa persen dari income yang harus dialokasikan untuk asuransi? Ya. Menurut ilmu perencanaan keuangan, besarnya biasanya antara 10 hingga 20 atau sampai maksimum 25% dari income itu kita bisa alokasikan untuk itu. Sekali lagi, sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing ya Ilona. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan komplain yang terjadi? Ya, nah banyak orang yang saat ditawarkan itu mengerti tentang apa yang ditawarkan. Namun setelah itu, katakanlah setelah 1 bulan, setahun, 2 tahun, mereka mulai lupa dengan apa yang ditawarkan dan apa yang menjadi syarat-syarat supaya apa yang dijanjikan itu tercapai. Contohnya ada produk-produk yang memang kita sebutnya di industri sebagai PID, ya. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Ya, itu artinya tergantung dengan investasi yang ada, karena dalam produk-produk tersebut risiko investasi tidak ditanggung oleh asuransi namun diserahkan kepada nasabah. Enggak nge-freeze ya suaranya. Ya. Testing. Testing. Bisa didengar? Halo, testing, bisa didengar? Oke, udah. Aman, Oke. aman. Ya. Udah, jadi udah, Pak. memang ada produk-produk Udah. tertentu. Bisa didengar ya? Bisa. Ya, jadi memang ada produk-produk tertentu yang dikaitkan dengan investasi. Ya. Ya, sehingga memang hasilnya akan tergantung dengan investasinya. Ya. Nah, produk-produk seperti ini risiko investasinya berada di tangan nasabah. Ya. Dan hal itu baik-baik saja, ya. Netral, tergantung kebutuhan kita. Namun kami melalui produk warisan 108 ini dan juga produk-produk kami lainnya, ya, kami ingin melayani masyarakat yang tidak ingin ribet. Maunya yang pasti-pasti saja. Ya. Biarkan Afris yang menanggung risiko investasinya. Ya. Jadi apa yang kami janjikan itu serba pasti semuanya. Kami juga punya produk-produk lain, salah satunya kami sampaikan judulnya adalah nama produknya adalah Afris Pasti. Ya karena memang kami ingin memberikan yang pasti-pasti kepada masyarakat. Ya, untuk menghindarkan kesulitan masyarakat saat sudah lupa tentang produknya waktu dijelaskan. Ya, sehingga mengurangi adanya sengketa lah di situ. Ya. Sehingga dengan produk-produk kami termasuk warisan 108 ini kami menjamin apa adanya karena memang produk kami sangat sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat. Ya, begitu Ilona. Ya, kemudian tadi ada pertanyaan juga sekalian saya jawab ya Ilona ya, izin. Ya, katanya produk warisan 108 ini apakah berlaku untuk di luar negeri? Ya. Nah, produk kami ini warisan 108 adalah produk asuransi jiwa. Ya, artinya kami akan memberikan warisan atas nama Anda, warisan kebaikan kepada para ahli waris jika terjadi musibah meninggal dunia. Ya, tentu saja meninggal dunia ini di cover dimanapun, ya di seluruh dunia terjadinya kami akan cover, ya selama ada dokumentasi yang layak tentunya. Kalau kita meninggal di luar negeri tentu juga ada catatannya kan. Nah itu yang harus dipersiapkan. Jika itu semua beres, mohon maaf nanti misalnya nanti kan kita sampai usia 108. Kalau manusia pindah ke bulan, ya. Dan meninggal di sana pun kami tetap akan ganti selama Anda masih berusia di bawah 108. Ya, jadi jangan khawatir, kami akan menanggung hingga ke luar negeri. Ya, tapi mungkin pertanyaan dari
Ibu apa tadi ya? Ibu saya lupa namanya mengenai sampai ke luar negeri itu, kemungkinan yang ditanyakan adalah asuransi kesehatan. Kami juga punya Bu asuransi kesehatan yang bisa berlaku hingga di luar negeri ya, tapi kita tidak akan bahas sekarang ya. Bahkan untuk anak ya, untuk anak yang sekolah di luar negeri yang biasanya asuransi lokal di Indonesia tidak memilikinya perlindungan untuk itu, kami juga punya. Ya, jadi silakan hubungi kami nantinya dan kami sangat lengkap lah boleh dibilang dan semuanya serba pasti. Begitu Ilona. Oke, baik. Tapi di luar daripada itu tadi juga sebenarnya yang perlu digarisbawahi soal banyak orang mispersepsi ya Pak, soal produk asuransi, nggak kenal produknya, asal ambil aja. Jadi buat semua peserta perlu dilakukan do your own research terlebih dahulu, riset juga soal kebutuhan pribadi gitu ya Pak Nurman, supaya tidak rugi gitu ya Pak Olik di belakang gitu. Karena kita harus, karena kejadian yang kemarin-kemarin itu banyak kan karena mereka tidak membaca ketentuan juga gitu, nggak baca polisnya dengan benar, akhirnya ya merasa rugi sendiri gitu. Oke, Ilona boleh kasih komen sedikit ya tentang membaca polis. Ya. Oke, siap. Oke, memang ada istilah baca dulu polisnya, tapi saya rasa dari 1 dari 1000 pemilik asuransi belum tentu membaca polisnya secara keseluruhan. Ya. Gimana? Dan saya pun tidak menganjurkan untuk membaca polis secara keseluruhan. Karena terlalu banyak Anda membaca, Anda tidak mengambil keputusan apapun, itu merugikan keluarga Anda. Ya. Tidak perlu baca polis ya, karena OJK sudah menentukan bahwa kita harus memiliki ringkasan polis yang jelas ya tentang manfaat-manfaatnya. Ya, jadi ada ringkasannya yang kita harus sediakan, Ilona. Ya, terutama apalagi untuk warisan 108 produk ini yang sangat sederhana, ya, mudah dimengerti. Ya, jadi tidak perlu baca polisnya. Itu menjadi simpanan boleh, ya, dibaca nanti setelah Anda memutuskan. Tapi jangan sampai, oh saya mau baca dulu, Anda tidak memutuskan apa-apa. Yang kejadian musibah datang, Anda masih sedang baca polis. Yang dirugikan adalah orang-orang yang Anda kasihi dan orang-orang yang tergantung kepada Anda. Ya, jadi pendapat saya sendiri agak berbeda dalam hal ini. Ya, tidak perlu baca polis dulu, baca ringkasannya, cari seorang agen yang profesional dan memiliki lisensi. Dan semua agen Afris itu memiliki lisensi dari AAJI dan AASI dalam hal ini ya. Jadi jangan khawatir, ya produk kami sederhana, agen kami profesional. Silahkan tanyakan apa yang Anda inginkan, sesuaikan dengan keinginan Anda. Kami pasti memberikan produk yang cocok bagi Anda karena tidak semua produk cocok buat semua orang. Tidak semua produk cocok untuk semua kebutuhan. Ya, nggak ada itu satu obat untuk semua penyakit. Ya, dan kami memiliki banyak solusi untuk Anda. Thank you. Oke, tapi tadi ada poinnya juga tuh Pak, cari agen yang profesional. Tentu, itu sih sebenarnya poinnya. Kan kadang katanya ada agen yang nggak menjelaskan secara detail, mentang-mentang sahabat aja gitu. Ya semoga sih nggak begitu ya. Apalagi tadi dikatakan bahwa produk ini, warisan 108 ini produk yang sangat sederhana, jadi harusnya sih gampang dimengerti. Nggak perlu banyak yang harus dipelajarin. Kita udah, itu sih paling penting Pak, karena produknya gampang dimengerti dan saya rasa orang kalau ngambil keputusan juga nggak akan lama gitu. Betul sekali. Kalau gitu kita masuk kolom Q&A ya Pak. Tadi sebenarnya udah saya dengar sedikit, cuman nggak terlalu lengkap aku dengarnya pertanyaan mana aja yang udah dijawab. Tapi ini ada pertanyaan dari Gani Fahru Rozi ke Pak Holik. Jika secara prinsip dan akad asuransi konvensional dan syariah memang berbeda, namun dari segi pengawasan oleh JK, apakah kedua jenis asuransi itu berbeda? Atau mungkin ada beberapa lapis pengawasan yang akhirnya dilakukan oleh stakeholder terkait pada asuransi syariah? Karena kalau kita bicara soal investasi di instrumen syariah, ada DSN MUI yang harus mengeluarkan kesesuaian syariah. Wah, ini teknis nih pertanyaannya Pak Holik. Betul. Jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Gani, bahwa yang namanya pengawasan syariah juga sama, berjenjang juga ya. Dari mulai tahap produk, kita harus dapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah di internalnya Afris. Kemudian setelah dapat persetujuan produk, akan dimintakan izinnya ke OJK. Di OJK dikaji lagi, itu dari sisi pengeluaran produk. Kemudian nanti pada saat operasional berjalan, diawasi lagi tuh laporan keuangannya, laporan investasinya,
GCG, Good Corporate Governance-nya diawasi juga oleh DSN MUI dan juga oleh OJK. Jadi memang dan pengawasannya dilakukan terpisah karena di OJK itu ada memang departemen yang khusus mengawasi asuransi atau lembaga keuangan berbasis syariah. Jadi pasti sama gitu ya pengawasan, standarnya juga sama gitu. Jadi jangan khawatir kalau bicara unsur kesesuaian dengan syariah, bisa kita pastikan bahwa Afri Syariah dan juga rata-rata semua produk asuransi syariah yang ada di market itu telah melewati screening dari Dewan Syariah Nasional dan juga dari OJK. Oke, baik. Makasih Pak Holik, harusnya sudah terjawab tadi dari ke Gani. Dan pertanyaan berikutnya ke Pak Nurman. Sejak kapan dan usia berapa kita harus mempersiapkan simpanan dana untuk anak keturunan kita? Apakah mengalokasikan dana ke sebuah asuransi konvensional bisa dikatakan bahwa itu menabung untuk masa depan keluarga kelak? Jika sudah berusia sekitar 40 tahunan, apakah terlambat dalam mengambil keputusan untuk mengambil asuransi demi masa depan keluarga? Silakan Pak Nurman. Pertanyaan yang bagus sekali Ilona ya. Buat saya kapan orang harus memiliki asuransi jiwa? Asuransi jiwa sebagai garansi pendapatan itu harus dimiliki sejak setiap orang mulai bekerja. Kenapa? Karena saat seseorang mulai bekerja ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab yang istilahnya rutin. Mungkin dia menjadi pencari nafkah bagi seseorang, bisa bagi orang tuanya kalau dia belum menikah, adik kakaknya, atau bagi anak-anaknya nanti. Ya. Pertanyaan berikutnya tentang apakah usia 40 tahun terlambat? Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Ya. Lebih baik terlambat daripada tidak ada sama sekali. Ya. Jadi kalau dikatakan misalnya, ya, apakah terlambat? Tidak, ya. Apakah lebih tinggi kontribusinya? Iya. Makin mudah, makin cepat itu semakin mudah tentunya. Ya. Tapi kami secara khusus memang menyediakan hingga usia 70 tahun. Ya. Tadi Ilona ada juga yang nanya begini. Dia bilang kalau saya belikan untuk orang tua, ya, saya membelikan asuransi jiwa untuk orang tua, apakah ini tabu atau tidak? Karena masih ada yang mengatakan ini tabu, belikan untuk orang tua seakan-akan berharap orang tua meninggal ada warisan. Ya. Nah, saya ingin katakan begini, mengenai memberikan untuk orang tua, ini adalah bukan masalah tabu atau tidak. Tidak ada tabunya, tapi kita perlu lihat antara manfaat dan versus, ya, manfaat versus kesulitan jika kita tidak tidak memiliki warisan kebaikan ini, ya. Aturan di negara kita saat katakanlah seorang tua memiliki aset, untuk memindahkan aset itu kepada ahli waris itu saja butuh biaya. Ya, banyak sekali para ahli waris yang terpaksa menjual asetnya demi bisa mengurus administrasi perpindahan nama, misalnya asetnya itu misalnya rumah, ya. Rumah untuk bisa pindah nama secara resmi, ya, dari orang tua ke anak-anak, apalagi kalau harus dibagi, itu ada biayanya yang tidak kecil, yang harus dipersiapkan sebelumnya. Jadi jangan sampai para ahli waris kita terpaksa menjual aset dengan harga murah, karena memang tidak ada dana untuk pengalihan aset tersebut. Ya. Nah, ini bisa sangat bermanfaat untuk membantu atau membiayai hal-hal seperti tersebut. Ya, jadi jika kita memiliki orang tua yang masih sehat, ya, sangat-sangat dianjurkan untuk kita mengasuransikannya. Bukan karena kita berharap beliau cepat meninggal, ya, tapi ini adalah untuk menghindari kesulitan bagi anak cucu yang ditinggalkan nantinya. Dan saya yakin ini sesuai dengan kehendak dari orang tua kita. Ya, jadi jangan merasa tabu, jangan merasa sungkan. Boleh beritahu kepada orang tuanya jika masih berusia 70 tahun, ya, kita punya kesempatan loh untuk merencanakan masa depan keuangan bagi para ahli waris dengan memanfaatkan produk warisan 108 ini.
Oke, baik. Sebenarnya kalau tadi ngomongin soal usia tidak ada batasan ya, Pak. Memang akan lebih baik dari sejak muda iya, tapi kalau memang belum punya ya lebih baik terlambat daripada nggak punya sama sekali gitu ya. Dan tidak haram juga kalau mau memberikan fasilitas asuransi kepada orang tua seperti yang disebut sama Pak Nurman tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya nih ke Pak Holik, Pak. Sebelum kita memantapkan diri mengikuti seperti asuransi syariah dan contohnya warisan 108 dari Afris, mitigasi risiko seperti apa yang harus diketahui dan dilakukan supaya tidak menimbulkan masalah dengan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Ya, ini terkait juga dengan ini pemahaman kita akan kebutuhan kita, Ilona. Jadi saya juga sekaligus ingin menjawab pertanyaan mengenai masalah kesulitan pada saat orang mengklaim. Yang pertama, bahwa seringkali ketika kita membeli produk asuransi, persepsi kita persis seperti persepsi orang menabung di bank. Saya beli asuransi, taruhlah bayar setiap bulan 500.000 preminya gitu atau kontribusinya. Saya bayar 10 tahun berarti 500.000 kali 12 kali 10 tahun. Jadi nanti di tahun ke-10 harusnya saya bisa narik uang saya sebesar 60 juta. Gitu kan? Nah, padahal sebenarnya tidak seperti itu karena di asuransi ada yang namanya biaya asuransi atau tabarruk kalau di syariah. Di mana jumlah yang dibayarkan belum tentu itu bisa ditarik nanti full pada saat di akhir masa asuransi. Ini pertama. Yang kedua, bahwa yang perlu kita perhatikan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan kita sebagai seorang yang belum menikah dengan yang sudah menikah punya anak dengan yang mungkin anaknya sudah besar-besar pasti berbeda. Kita harus hitung secara cermat berapa warisan dan berapa dana darurat yang mesti kita siapkan termasuk antisipasi kalau kita punya utang. Bisa berbagai macam cara untuk kita lakukan. Kemudian yang ketiga, nah ini menurut saya sangat penting. Pastikan pada saat kita membeli produk asuransi, biasanya kan orang mengisi yang namanya SPAJ, Surat Permohonan Asuransi Jiwa. Asuransi itu bekerja di atas prinsip utmost good faith, saling jujur, saling terbuka, saling percaya. Oke? Nah, seringkali yang menjadi masalah ketika orang menulis SPAJ itu tidak terbuka, tidak jujur, tidak didisclose. Contoh, di SPAJ itu ada pertanyaan, apakah Anda saat ini dalam kondisi sedang sehat walafiat? Ya, apakah Anda menderita penyakit A, B, C, D, E? Biar gampang kita tulis aja tidak, kan gitu ya. Nah, ini akan menjadi masalah di belakang hari. Kenapa? Begitu kemudian pada saat klaim kita menemukan bahwa, oh, ternyata Bapak dan Ibu sakit ya pada saat mengajukan asuransi. Berarti kan ada hal yang tidak didisclose. Ada yang tidak jujur. Nah, ini pasti akan menimbulkan masalah pada saat klaim diproses. Pada dasarnya asuransi akan membayarkan klaim selagi informasi yang diberikan itu memang terbuka apa adanya. Gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi tolong pikirkan dulu nih kira-kira kebutuhan kita berapa sih? Ya, sebagai seorang yang belum menikah atau newlywed atau baru punya anak atau mungkin anak-anak sudah besar, kebutuhan kita berapa untuk mengantisipasi nanti pada saat kita sudah tidak punya income atau pada saat kita punya utang ketika nggak ada, berapa utang harus kita bayar pada saat suatu saat kita berpulang. Nah, perencanaan itu yang harus kita lakukan dengan cermat. Kira-kira gitu ya. Identifikasi kebutuhan pribadi dulu ya Pak, kebutuhan pribadi sama keluarga. Itu paling dasarnya lah ya, mau ngerti mau ada produk apapun ya, selain mempelajari produknya, ketahui dulu kebutuhan kita, identifikasi kebutuhan kita apa, kemampuan kita juga gitu ya Pak. Betul. Ini ada pertanyaan berikutnya ke Pak Nurman dari Regina. Di sini saya berbicara perihal worst case-nya. Bagaimana jika di tengah jalan nasabah mengalami gagal bayar premi asuransi syariah disebabkan oleh masalah ekonomi? Apa produk asuransi syariah akan memberi toleransi berupa jangka waktu tertentu atau ada alternatif yang dilakukan? Oke, thank you Ilona. Thank you Ibu Regina. Ibu Regina rajin sekali bertanya, saya senang sekali bisa menjawab. Ada beberapa pertanyaan juga yang saya sekaligus jawab ya. Pertama, kalau misalnya soal gagal bayar, ya. Pertama, gagal bayar ini tidak diinginkan oleh siapapun, baik oleh perusahaan asuransi jiwa maupun oleh nasabah. Namun memang kadangkala hal ini bisa terjadi, ya. Nah, untuk asuransi warisan 108, kami memiliki grace period sebenarnya, artinya jangka waktu untuk boleh terlambat hingga 30 hari. Ya. Namun, ya, salah satu fitur terpenting daripada warisan 108 ini adalah masa
masa bayar kami yang sangat pendek. Ya, bisa 3 tahun, maksimum 5 tahun. Ya, bahkan bisa sekaligus. Nah, ini sangat mengurangi risiko. Karena makin panjang masa bayar, maka risiko yang tadi disebutkan oleh Ibu Regina, nanti jangan-jangan nggak bisa bayar, itu maka akan semakin besar. Nah, dengan warisan 108, risiko ini kami minimalkan. Karena kami memberikan opsi untuk sekali bayar, ya, untuk 3 tahun atau sampai 5 tahun. Kenapa ada yang sekali bayar? Karena kami ingin juga mencakup untuk kalangan-kalangan yang mungkin income-nya dadakan. Ya. Contoh misalnya kalangan artis itu kan tidak bisa dijamin 10 tahun ke depan mereka masih akan artinya banyak diminta tampil, banyak job ya. 3 tahun ya, Pak? Ya, 3 tahun itu ideal untuk mereka ya, karena masanya biasanya capai. Ya, seperti itu jadi Ilona. Nah, kemudian Ibu tadi Ibu siapa tadi katanya yang tanya, saya jadi Bu Regina. Nah, Bu Regina juga tanya tadi tentang katanya apakah jika saat ini bekerja dan sudah di cover asuransi kesehatan ya oleh perusahaannya, apakah perlu mengambil asuransi kesehatan lagi? Ya, saya tidak bisa menjawab langsung karena tergantung usia. Jika usianya sudah mendekati pensiun, sebaiknya ambil asuransi kesehatan tambahan. Kenapa? Karena begitu saat pensiun, maka asuransi kesehatan dari perusahaan juga berhenti, dan saat itu belum tentu kita masih sehat dan bisa mengambil asuransi kesehatan lain. Jadi selama masih sehat dan sudah mendekati katakanlah untuk pensiun atau untuk berhenti dan berwira swasta, sebaiknya memiliki tambahan asuransi kesehatan. Ya, mungkin itu dulu tuh. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Nurman. Ini ada pertanyaan berikutnya Pak Holik. Tadi sih aku sempat dengar, cuman apakah sudah terjawab secara rinci atau belum? Ini soal customer yang kita tawarkan asuransi, ada sebagian yang suka dengan asuransi, ada sebagian yang mengatakan suka asuransi tapi takut masuk asuransi karena dianggap gibah. Apakah asuransi ini gibah? Mohon dijelaskan apakah gibah itu. Ini itu tadi udah dijelaskan. Udah ya? Iya. Tapi bukan gibah yang benar itu. Bukan gibah ya, itu apa, Pak? Yang benar goror mungkin ya. Kalau gibah tuh ngegosipin orang. Iya, aku juga bacanya gibah. Tadi udah kita bahas. Gitu. Oke. Ini ada pertanyaan berikutnya ke Pak Nurman dulu ya, kalau begitu. Katanya, saya Melia Utama, mohon izin bertanya, mengapa produk unit link pada asuransi Afris pada saat mau diambil, bukannya bertambah, tapi kok malah berkurang? Oke, ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ilona. Ya, masalah mengenai hasil unit link itu bisa bertambah atau berkurang bukan karena perusahaannya, ya, tapi memang itu adalah sifat dari asuransi yang disebut PID atau unit link, yaitu produk asuransi yang dikaitkan investasi. Ya, karena dalam produk-produk sejenis ini, ya, investasi itu, ya, tidak dijamin oleh perusahaan asuransi. Artinya risiko atas investasi itu diserahkan kepada nasabah. Kalau untung besar, ya itu haknya nasabah. Untung kecil, ya haknya nasabah. Naik turunnya itu menjadi risiko daripada nasabah. Ya, jadi memang dalam produk jenis unit link ini di semua perusahaan di seluruh dunia bahkan, ya itu sangat tergantung dengan hasil investasi. Ya, saran saya sama seperti kita berinvestasi pada emas misalnya. Kapan saat terbaik membeli emas? Saat harganya turun. Ya. Kalau misalnya kita beli emas pada harga tertentu, lalu harganya turun, apakah kita rugi? Iya, kalau kita jual pada saat harganya turun. Ya, sebaiknya jangan dijual karena kita tahu satu saat itu juga akan naik lagi. Ya. Nah, namun dengan produk unit link memang bukan utamanya di investasi, ya, tapi risiko yang ditanggung, ya.
Kenapa misalnya katakanlah investasinya, hasil investasi itu tidak naik tapi rata saja, kok berkurang? Ya karena memang ada biaya-biaya asuransi yang harus dibayarkan sesuai dengan menu yang kita ambil. Ya, saya sering, bukan saya, sebenarnya bos saya dulu, ya sering mengatakan begini, produk unit link ini seperti kita beli nasi tumpeng. Ya, ada nasi tumpeng, namun biaya-biayanya tergantung ridernya, ya, produk tambahan yang kita ambil, perkedelnya, empalnya atau apa yang kita ambil, yaitu kita harus bayar. Ya. Nah, jadi produk asuransi unit link khususnya, tolong perhatikan selain nilai investasi yang tidak dijamin oleh perusahaan asuransi, karena memang tidak ada seorang pun yang bisa menjamin itu, ya. Namun juga manfaat yang kita ambil itu harus kita bayar per bulan dengan bentuk biaya asuransi, dan itu berlaku untuk semua jenis produk unit link, tidak dari satu perusahaan tertentu aja. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Demikian. Thank you ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nurman. Ini ada pertanyaan ke Pak Holik. Izin bertanya, kira-kira berapa persen dari penghasilan bulanan kita yang cocok dialokasikan untuk premi asuransi? Apakah 10% sudah cukup? Ya, persentase itu tergantung hasil mitigasi kita. Seperti saya katakan, di awal kita harus memastikan dulu nih kebutuhan kita berapa. Nah, kemudian kita lihat kemampuan kita berapa. Biasanya kalau financial planner, perencana keuangan itu membuat alokasi antara 10 sampai dengan 25% dari penghasilan kita. Tapi dengan catatan, jumlah persentase itu nggak patokan mati, berarti cuma segitu. Ketika kita kemudian memiliki extra income, pendapatan lebih, bisa kita tambahkan. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan adalah pastikan bahwa ketika kita mengalokasikan entah itu 10% atau 20% dari penghasilan kita untuk beli asuransi, produk yang kita beli tepat. Itu dulu tuh PR utamanya. Karena kalau produknya nggak tepat, berapapun persentase yang kita alokasikan dari income, tidak akan pernah memberikan manfaat yang optimal buat kita. Itu sebenarnya hukum dasarnya di situ, gitu, Ilona. Jadi, ya, Ilona boleh tambahkan sedikit ya. Silakan Pak. Jadi mengenai budget tadi, ya, terkait ada satu juga pertanyaan tadi Ilona sampaikan, saya lupa jawab. Ya, misalnya kita contoh orang punya income katakanlah 5 juta sebulan. Ya. Tadi Pak pertanyaan apakah 10% cukup? Ya, tergantung gaya hidup, ya. Minimum 10% harus disisakan. Ya. Misalnya 10% dari 5 juta per bulan kan artinya 500.000 per bulan. Katakanlah itu budget untuk membeli produk asuransi lah demi melindungi masa depan. Nah, kalau kita beli jenis yang termahal, ya 500.000 per bulan itu mungkin hanya bisa beli produk dengan pertanggungan atau coverage mungkin hanya 50 juta, bisa saja, ya. Tapi jika kita memilih produk yang tepat, contohnya misalnya kita memiliki warisan 108 karena memang produk ini diciptakan untuk membantu masyarakat menyiapkan warisan kebaikan. Ya, dengan 500.000 per bulan itu bisa dapat coverage untuk usia 30 tahun misalnya. Itu lebih dari 250 juta rupiah. Ya, jadi sangat tergantung dengan apa yang kita ambil produknya. Nah, tadi ada pertanyaan juga yang Ilona sampaikan mengenai apakah membeli asuransi ini juga bisa dikatakan sebagai menabung. Ya, saya boleh katakan begini, bisa, tapi menabung bukan untuk diri kita. Menabung untuk generasi penerus kita itu sangat bisa dilakukan, ya. Jadi contoh misalnya ya, untuk seseorang yang berusia katakan 55, ya, 55 dengan misalnya katakanlah menabung, misalnya ya, gitu ya, dia punya dana simpanan karena 55 kan udah pensiun ya. Ya, dia ingin menyiapkan warisan untuk ahli warisnya, dia bisa taruh dengan premi sekaligus di kami, misalnya 300 juta, ya, itu uang pertanggungannya dia sudah bisa dapat katakanlah sampai dengan 1 M misalnya. Ya. Nah, kalau kita bilang sebagai prinsip menabung 300 juta untuk jadi 1 M dalam kondisi sekarang ini,
dalam kondisi bunga deposito seperti yang berlaku sekarang ini, yaitu membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, membutuhkan waktu mungkin 40 tahun itu baru 300 juta bisa menjadi 1 miliar. Dengan warisan 108, begitu 300 jutanya dikontribusikan untuk warisan 108 bagi masa depan ini, langsung 1 miliar itu sebenarnya tercipta. Saat itu juga. Ya, jadi tergantung persepsi kita. Buat saya itu sebenarnya tabungan. Tapi tabungan yang tidak bisa kita nikmati sendiri. Karena memang tujuannya untuk ahli waris dan sebagai warisan kebaikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Nurman. Tapi ini pertanyaan menarik, masih nyambung dari Mbak Regina. Dan menurut saya ini pertanyaannya juga mewakili saya dan juga perempuan-perempuan single yang ada di forum. Jadi pertanyaannya itu, apakah tetap diperlukan asuransi kesehatan pribadi bagi wanita single yang belum menikah jika kantor tempat sekarang bekerja sudah menaungi asuransi kesehatan bagi karyawan? Silakan, Pak. Ya, thank you Regina. Ini yang tadi sebenarnya saya sudah singgung. Ya, jika Anda masih bekerja, ya memang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi kesehatan. Ya, namun jika Anda sudah menjelang pensiun, Anda sebaiknya menambah dengan asuransi kesehatan yang pribadi, karena tidak selamanya perusahaan akan menanggung. Namun jika Anda masih lama akan berada di perusahaan tersebut, saran saya Anda bisa mengambil asuransi penyakit kritis, ya, karena itu akan menjadi tambahan untuk mengurangi masalah-masalah saat Anda sampai terjadi mengalami penyakit kritis. Iya, oke, baik. Pak Holik, ada yang mau ditambahkan, Pak? Untuk asuransi kesehatan ini, seperti Pak Nurman sampaikan, saat ini kan di masyarakat kita sudah ada namanya BPJS ya. BPJS itu sangat mendasar gitu ya. Tapi apakah cukup? Pasti jawabannya enggak. Maka ketika kemudian kita merasa enggak cukup dengan BPJS, kita perlu menambah. Apabila dia masih bekerja dan mendapatkan asuransi kesehatan dari perusahaan, BPJS dengan yang dari perusahaan saya kira cukup. Namun sekali lagi, kebutuhan dia sampai di level mana? Kalau contohnya dengan BPJS dan asuransi kesehatan perusahaan ternyata dia orangnya mobile lah gitu ya, sering keluar negeri, sering melakukan traveling, di mana BPJS dan asuransi kesehatan perusahaannya tidak bisa mengcover, maka saya rasa perlu ya. Tapi sekali lagi, mitigasi dari si karyawan tersebut yang kemudian harus dilakukan dengan cermat gitu ya. Karena basically menurut saya yang paling penting bagi kita adalah asuransi yang benar-benar bisa menjamin kita dan keluarga kita terhadap hal-hal yang tidak terduga akan terjadi. Seperti tadi ya, untuk menanggulangi masalah hutang, terkait dengan masalah sakit kritis yang itu pasti beyond atau di luar kemampuan untuk asuransi yang disediakan oleh perusahaan atau BPJS untuk menanggung. Butuh atau tidak tergantung. Tapi kalau saya pribadi, apabila saya mobile, apabila saya memiliki banyak aktivitas yang mengharuskan saya keluar negeri atau segala macam, saya kira perlu untuk asuransi kesehatan tambahan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin ke Pak Nurman, satu lagi sebelum Jumatan ya Pak ya. Produk warisan 108 pembayaran singkat 3 atau 5 tahun, apakah ada kemungkinan dibuka untuk masa bayar 10 atau 20 tahun? Karena mengingat jika kita beli warisan 108 untuk UP 1 miliar usia 45 ke atas, premi cukup mahal juga katanya. Oke, ya, saat ini warisan 108 memang kami khususkan untuk masa pembayaran maksimum 5 tahun. Namun jika Anda kebutuhannya memang ingin membesarkan uang pertanggungan dengan pembayaran hingga 20 tahun, kami memiliki produk lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ya, jenisnya memang bukan jenis dari jangkawarsa yang saya katakan termurah, namun dari jenis yang kita bilang whole life. Ini adalah yang kedua termurah. Ya, nah produk whole life kami boleh saya sampaikan adalah produk whole life terbaik saat ini yang tersedia di Indonesia. Kenapa? Satu, murah, pembayaran juga fleksibel. Kemudian kalau whole life lain biasanya cair di usia 99 atau 100 tahun, produk whole life kami bisa cair di usia 80 tahun, uang pertanggungan sudah keluar. Ya, ini juga adalah salah satu produk unggulan kami, dan kami memiliki banyak produk konvensional unggulan lain tentunya ya, Ilona.
Tapi karena ini yang ditanyakan apakah bisa dibayar hingga 20 tahun, ya kami punya yang kita sebut Afris Prime Protection. Ya silahkan menghubungi nomor nanti yang akan disediakan. Ya kami dengan sangat senang hati bersedia melayani sesuai kebutuhan Anda. Percayalah, para agen kami tidak akan memaksakan Anda untuk produk tertentu, tapi kami akan memperhatikan kebutuhan Anda seperti apa, dan kami akan sediakan solusinya, karena memang kami memiliki banyak produk yang bisa memenuhi setiap kebutuhan nasabah kami di masyarakat Indonesia. Demikian Ilona, thank you. Baik, terima kasih Pak Nurman, Pak Holik. Yang jelas kalau kita lihat di sini untuk produk warisan 108 tadi sudah dijelaskan cukup sangat detail sih menurut saya. Cuman kalau misalnya masih ada yang ingin bertanya, boleh ya Pak Nurman, Pak Holik. Tentu saja, silakan. Silakan bertanya, karena kalau dari berdasarkan pertanyaan ini saya melihatnya antusias semua sih ini gitu. Terutama dari mereka yang selama ini belum punya asuransi atau mungkin mengandalkan asuransi kantor aja gitu ya. Tapi ternyata setelah hasil diskusi kita ini tadi, apalagi untuk warisan 108 nggak cuma meninggalkan warisan yang baik gitu ya, tetapi juga ternyata bisa beribadah nanti untuk alokasinya begitu. Saya rasa ini memiliki keunggulan tersendiri untuk produk Afris untuk warisan 108. Baiklah, kalau begitu saya akan membacakan 5 penanya terbaik yang tadi sudah kami janjikan akan mendapatkan hadiah menarik. Tentu saja pemenang e-wallet ada Megi Ancila, Regina Fortunata, Siska Vidya, Gani Fahru Roji, dan Meira Laila. Sekali lagi, ada Megi Ancila, Regina Fortunata, Siska Vidya, Gani Fahru Roji, dan Meira Laila. Selamat untuk para pemenang, silahkan mohon cat nama lengkap dan nomor yang bisa dihubungi ke admin Zoom atau host, nanti akan dihubungi kembali oleh panitia. Dengan demikian, sudah cukup lama memang kita mengulas untuk warisan 108, tetapi sekali lagi kalau misalnya Anda semua peserta yang ada di Zoom ingin bertanya lebih jauh lagi soal produk warisan 108, silahkan. Afris sangat terbuka untuk menjawab semuanya. Saya mau ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk narasumber saya, tentu saja Pak Nurman Syah Soleiman, Head of Agency PT Afris Assurance. Terima kasih Pak Nurman. Tadi kita juga mendapatkan masukan-masukan untuk kelompok-kelompok single gitu ya. Jadi aku single nih ya, aduh. Iya, aku single ya. Curcol ya, curcol. Tadi ngerasa ternasehati aku tadi gitu ya. Jadi kalau nanti pertanyaannya ke calon suami udah punya asuransi atau belum gitu kalau aku nanti. Iya, perlu. Ya, baik, dan terima kasih juga ke Pak Abdul Holik, Head of Syariah PT Afris Assurance. Terima kasih. Tadi kita sudah menekankan untuk warisan 108 kita nggak cuma soal meninggalkan nama baik atau warisan baik, tetapi juga kita sekaligus bisa beribadah ya dengan warisan 108 ini. Tadi juga banyak juga soal kewajiban utang tuh tadi. Mungkin memang secara teknis kalau kata Pak Nurman, ya sih utang itu nggak dibayar, tapi konsekuensinya ada. Integritas orang bisa nggak percaya ya, kadang nggak, memang orangnya udah nggak ada, tapi orang jadi nggak percaya nih sama turunannya. Nah itu kan warisan yang sangat tidak baik gitu ya. Jadi sekali lagi buat Anda yang masih mau tanya-tanya lagi soal warisan 108, silahkan, Afris sangat terbuka untuk menjawabnya. Dan selain narasumber saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Semoga keadaan sehat selalu, selama menjalankan ibadah puasa lancar sampai nanti Lebaran tiba. Sama Sister sebelum tarigan pamit, sampai jumpa di waktu yang lainnya. Yeah, thank you Ilona. Thank you Ilona, Bapak Ibu sekalian. Pak Nurman, terima kasih Pak Holik. Sehat selalu ya. Thank you.